Iya, baik kawan-kawan, kita akan mulai. Alhamdulillah, amarana bitaqwa wa nahati ba'anil hawa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini ya kawan-kawan ya, kita bisa berjumpa kembali ya. Berarti ini pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir kita gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan ini silaturahmi kita nanti ke depannya mudah-mudahan bisa terus menerus ya. Jadi silakan nanti kawan-kawan jika ada hal yang ditanyakan, nah silakan boleh kawan-kawan ya. Nah, baik kawan-kawan, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Nah, oleh karena itu silakan kawan-kawan semuanya berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, baik kawan-kawan ya. Saya sangat bergembira sekali dan sudah tidak sabar nih ya, dari kemarin sudah mempersiapkan juga ingin bertemu dengan kawan-kawan. Bagaimana kalau kawan-kawan, apakah sama juga mempunyai perasaan yang sama seperti itu? Mudah-mudahan mempunyai perasaan yang sama ya. Nah, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya bermakna. Nah, bagaimana kawan-kawan, bersemangat atau masih ngantuk? Coba yang bersemangat beri reaksi nih, beri reaksi tanda hati lah ya, beri reaksi tanda hati, coba boleh. Oke, siap, terima kasih Mbak Maisa. Nih Mbak Jauharotu ya, Mbak Jauharotu, Mbak Wahyu ya, Mbak Siti. Nah, terima kasih nih kawan-kawan semuanya. Nah, baik kawan-kawan, sebelum kita mulai nih, saya ada sedikit dulu ini ya, mengasah kefokusan dari kawan-kawan semuanya ya. Nah, saya izin share screen dahulu. Kita tebak gambar dulu ya. Kita tebak gambar dahulu. Sudah ada? Sudah. Coba kawan-kawan nih, dari gambar ini, apakah gambar ini baik-baik saja? Kalau atau tidak baik-baik saja? Coba ada yang mau raise hand? Raise hand ya, raise hand, angkat tangan coba. Nih, gambar ini menurut kawan-kawan gimana? Baik-baik saja kah? Atau ada hal yang dirasa aneh atau tidak baik? Coba, saya ingin tahu nih, gimana kawan-kawan? Ada yang mau angkat tangan? Mbak Lestari nih, silakan Mbak Lestari. Gimana nih menurut Mbak Lestari? Penglihatan Mbak Lestari gimana nih menurut gambar ini? Mbak Lestari, adakah? Tidak. Gimana Mbak Lestari, suaranya tidak ada? Di kawan-kawan ada nggak? Takutnya di saya saja. Nggak ada ya? Coba nih. Coba nih, Mbak Lestari kayaknya ada gangguan mungkin ya. Coba nih. Ya, Mbak Lestari gimana?
Mbak Lestari ada ini. Tidak baik-baik saja, Pak. Apa? Gimana Mbak Lestari? Tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Alasannya apa? Yang mana yang tidak baik-baik sajanya? Dari yang lain ada yang mau bantu? Halo. Ya, Mbak Lestari, suara saya ada nggak? Oke lah, karena waktu ya. Coba ke Mbak Maita. Mbak Maita, coba menurut Mbak Maita nih, apakah gambar ini baik-baik saja atau ada yang aneh? Izin menjawab, menurut saya gambarnya itu sedang tidak baik-baik saja karena 5 orang menggunakan payung sedangkan satunya tidak menggunakan payung ketika hujan. Jadinya yang baju merah itu tidak jadi kehujanan. Seperti itu, Pak. Emang Mbak Maita yang nomor ya yang baju merah ini kelihatan kehujanan tidak kalau digambar? Tidak kehujanan sih. Nah, berarti ini yang jadi anehnya gitu kan ya. Meskipun tidak pakai payung, padahal kan di situ kondisinya hujan kan gitu ya. Tapi bajunya bahkan dilihat di genangan airnya itu tidak ada ya. Jadi seolah-olah itu dia tidak kehujanan gitu kan ya. Nah, itu yang anehnya. Oke, terima kasih Mbak Maita. Kita lanjut yang kedua. Kalau yang kedua gimana nih? Ada yang aneh nggak? Atau baik-baik saja? Ada yang mau angkat tangan? Ayo coba. Nah, coba nih. Mas ini nih. Oh, Mbak Fitri. Mbak Fitri silakan Mbak Fitri. Oh iya Pak, itu minimal dan maksimalnya kebalik. Oh, harusnya gimana tuh? Harusnya minimal dulu baru maksimal. Ya betul ya, harusnya minimalnya di bawah, baru maksimalnya di atas. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Kita lanjut ya. Nah, kalau yang ini gimana? Ada yang mau angkat tangan? Oh, Mbak Meta lagi. Apa Mbak Meta? Boleh. Di laptopnya itu tanggal 4 Agustus 2017. Iya. Sedangkan sekarang current situationnya itu bulan Agustus 2018. Iya betul ya. Nah jadi itu tidak sinkron ya antara tahunnya ya, tahun di laptop maupun di tab ataupun di kalender ya. Oke, terima kasih. Coba nih, ini agak sulit nih. Ada yang bisa coba nih. Apa yang aneh nih? Atau biasa-biasa aja, gak ada yang aneh. Oh, dilihat anaknya, rumahnya, langitnya mungkin, rumputnya, sepatunya, celananya, bajunya mungkin, topinya. Nah, kira-kira apa? Nih, adakah yang aneh? Atau baik-baik saja? Kayaknya baik-baik saja ya. Coba nih, saya ingin ke Bawahyu, betul ya, Bawahyu Lukita? Iya Pak. Nah, coba Bawahyu nih. Menurut Bawahyu gambarnya gimana nih? Baik-baik saja atau ada apa? ada apanya? Menurut saya pohonnya kayaknya Pak yang aneh. Emang pohonnya gimana emang? Aneh gimana pohonnya? Itu pohon apa Mbak? Kayaknya Pohon apel mungkin ya Pak ya? pohon apel. Coba. Nggak tahu lah. Anehnya apa kalau pohon apel? Anehnya apa? Apa ya Pak ya? Batangnya nggak terlihat ya Pak. Tidak terlihat. Nah
ini kawan-kawan betul ya, ini untuk menguji kefokusan dari kawan-kawan semuanya. Jika dilihat dari gambar ini pohon strawberry sebetulnya. Ini pohon strawberry gitu kan. Nah, ini pohon strawberry, yang anehnya pohon strawberry ini tumbuh di semak-semak belukar gitu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua kan pohon strawberry nggak ada yang tumbuh menjulang ke atas ya. Nah, itu. Nah, itu kawan-kawan. Nah, nanti coba ini terakhir, jangan yang ini. Udah kebuka ya. Coba ini nih. Kota apa ini? Salatiga. Salatiga. Ya. Betul. Kalau ini ada yang tahu kota apa? Sukabumi. Ya, Sukabumi. Luar biasa kawan-kawan. Oke lah ya, itu cukup lah ya untuk mengasah fokus kita pada pagi hari ini ya, supaya kawan-kawan tidak mengantuk gitu ya, apalagi sekarang jam 8 nih, jam rawan. Jam rawan itu jam 8 dan jam 1 siang itu jam rawan ya. Baik kawan-kawan, kita akan mulai. Saya izin share screen lagi kawan-kawan ya. Nah, baik kawan-kawan, pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan teaching at the right level dan culturally relative teaching ya. Baik, kita mulai kawan-kawan. Nah, ini komitmen kita kawan-kawan ya. Semuanya diharapkan menyalakan kamera ya. Nyalakan kameranya dari awal sampai akhir. Matikan mikrofon jika tidak berbicara. Hadir seutuhnya kawan-kawan ya, antara pikiran, jiwa, raga, dan hati juga. Nah gitu ya, diharapkan hadir seutuhnya pada pembelajaran hati ini. Jangan memikirkan mantan ya, atau memikirkan hal-hal yang lain lah, itu tinggalkan saja lah karena tidak penting. Terus hargai waktu bersama. Kita sampai jam 10 ya, kalau tidak salah ya, kita sampai jam 10. Nanti buat catatan silahkan maksimalkan chat. Nah, klik raise hand di Gmeet ya jika ingin bertanya atau menjawab. Nah, kalau ada gangguan teknis itu hal biasa ya, tapi jangan pura-pura gitu ya, pura-pura lupa, mohon maaf Pak, gangguan teknis Pak. Padahal tidak. Nah, mohon tidak seperti itu ya, apalagi sekarang sedang Ramadan ya. Gimana kawan-kawan, setuju? Setuju. Oke, siap, kita lanjut. Nah, coba ingin saya satu orang nih. Ini gimana nih perasaan kawan-kawan nih pada hari ini nih, di pertemuan kedua ini nih. Gimana yang kawan-kawan rasakan? Coba ada yang mau berbagi curhat lagi? Ada yang mau curhat lagi? Nih, berhubung Sela nih baru gabung. Nih saya coba ini nih. Mbak Sela ada, Mbak Sela? Ada Bapak. Ada. Coba Mbak Sela nih, curhat dong Mbak Sela nih. Gimana perasaannya Mbak Sela nih? Tahu-tahu nih jam 8 lagi ya, apalagi di chat sama teman mungkin ya. Waduh, cepat masuk. Gimana perasaannya tuh? Sebenarnya dari tadi udah masuk Pak, cuma keluar masuk terus gangguan. sinyalnya. Ya, boleh. Gimana Mbak Sela perasaannya hari ini? Perasaan hari ini alhamdulillah bahagia. Bahagianya apa tuh? Dapat rezeki? Ya emang moodnya dari pagi sedang baik-baik saja. Oh gitu ya, moodnya sedang baik-baik saja. Nah, ini luar biasa nih, itu jadi modal awal yang bagus ya. Mood yang bagus. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa bermakna ya untuk kita semuanya. Amin. Nah, baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Terima kasih Mbak Sela ya sudah berbagi. Ya sama-sama Nah, Bapak. ini kawan-kawan nih, kawan-kawan tentunya sudah pernah melihat video sekolah hewan, sudah pernah belum? Sudah. Sudah pernah. Galak Mas, Pak. Kalau sudah pernah, saya akan masih ingat kan? Masih ingat nggak? Atau perlu diputar ulang? Masih ingat atau perlu diputar ulang? Putar ulang Pak. Kita putar ulang saja ya. Oke, kita putar ulang ya. Siap. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya.
Suaranya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Oke. Kita lanjut ya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus.
Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Di era serba digital, Aduh, maaf kawan-kawan, tadi saya terlempar ya. Nah, gimana tadi sudah ya? Sudah melihat tayangan video sekolah hewan sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, nih ada pertanyaan romantik nih buat kawan-kawan nih. Nah, ini nih. Nah, ini menurut kawan-kawan nih. Menurut kawan-kawan, nah, apa tanggapan kawan-kawan terhadap sekolah hewan dalam video dan kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Memberikan pendapatnya? Ayo coba. Kalau tidak ada, berarti harus ditunjuk berarti ya. Oke, siap, kita tunjuk tadi perempuan, sekarang kita coba ke laki-laki. Saya ingin dengar nih suaranya Mas Besas Trio ya. Ada? Panggilannya apa nih? Panggilannya? Ada Pak. Nah, panggilannya apa nih, Mas Besas Trio? Biasa dipanggil Rio Pak. Oh, Rio, oke. Mas Rio. Ya Pak. Mas Rio asli dari asal mana? Mas Rio? Baik, saya aslinya dari NTT Pak. Tapi sekarang di mana? Tinggal ngekos atau di tempat di rumah? Iya Pak. Oh, ngekos. Di Malang Pak. Oh, di Ngekos, ngekos Pak. Malang. Oke, siap. Ya. Oke, coba Mas Rio nih, gimana tanggapannya menurut Mas Rio tentang sekolah hewan itu dan kira-kira apa yang harus dilakukan menurut Mas Rio? Kira-kira gimana? Nah, tadi videonya cukup banyak ya Pak. Saya coba. Jadi menurut saya Pak, setiap hewan kan memiliki contohnya anak-anak kan memiliki karakteristik berbeda-beda ya Pak. Jadi tadi kan hewan-hewan itu kan tidak bisa dinilai dari contohnya bebek nggak bisa dinilai dari cara berlarinya Pak. Terus pokoknya ada beberapa hewan itu Pak. Jadi kita harus lihat dari kemampuan mereka Pak. Dia bisanya di mana Pak. Lalu yang harus diubah itu kurikulumnya Pak. Nggak bisa pakai kurikulum. Mungkin kurikulumnya harus diubah Pak. Yang mau diubah itu apa? Agak bingung. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Mas Rio. Tadi luar biasa sekali ya, Mas Rio menganalogikan bahwa hewan-hewan itu seperti anak didik kita, gitu ya, mempunyai kemampuan atau karakteristik yang berbeda. Sehingga tadi tentunya ada yang harus dirubah, gitu kan ya. Ada yang dirubahnya itu ya harus kurikulum, gitu kan ya, Mas Rio ya, lebih lanjut seperti itu.
Nah, ini menarik sekali nih Mas Rio. Terima kasih Mas Rio sudah berbagi. Nah, coba sekarang satu lagi nih ya, perempuan nih sekarang. Biar adil ya, laki-laki sudah, sekarang perempuannya nih. Coba Mbak Niswatul, ada Mbak Niswatul? Nih. Iya Pak. Oke. Apakah suatu suara bisa didengar? Oke Mbak Niswatul. Kalau menurut Mbak Niswatul seperti apa tanggapannya dan apa yang harus dilakukan kira-kira? Iya Pak. Hampir sama dengan tanggapan dari Mas Rio kaitannya dengan sekolah hewan itu dianalogikan sebagai pembelajaran untuk siswa. Jadi kemampuan siswa itu tidak sama sehingga perlu adanya pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak. Siap, terima kasih Mbak Niswatul. Nah, ini menarik sekali juga gitu ya. Nah, dari tanggapan Mbak Niswatul tadi bahwa hewan tadi seolah-olah seperti anak didik gitu ya, yang berbeda-beda, mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Makanya yang harus dilakukan itu kita bisa menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar dari setiap peserta didik kita. Oke, terima kasih Mas Rio, Mas Niswatul lagi, Mbak Niswatul ya. Sangat luar biasa sekali ya. Nah, memang betul kawan-kawan. Nah, inilah tentunya kawan-kawan lah apa yang tadi Mbak Niswatul maupun Mas Rio katakan memang betul ya. Sehingga tentunya kawan-kawan, kita harus menumbuh kembangkan kodrat anak gitu ya. Karena dalam artian kita selaku guru ini, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kita bagaikan petani kawan-kawan ya. Nah, tugasnya petani itu hanya bisa menuntun, hanya bisa merawat, menjaga tanaman tersebut supaya tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jika kita menanam cabai, maka kita rawat, pupuk cabai tersebut sehingga bisa menghasilkan cabai yang terbaik. Begitupun kepada anak didik kita. Nanti kita diharapkan bisa menuntun anak didik kita dengan kodratnya gitu ya. Nah, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alamnya, sehingga anak didik kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang hebat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, oleh karena itu, ini kawan-kawan tips ya, kawan-kawan tips. Nah, ini tips dalam mendidik itu kawan-kawan harus memiliki prinsip hati kawan-kawan ya. Karena pendidikan itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kasih sayang kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan sudah sayang kepada anak didik, maka pendidikan disitulah akan terjadi. Tapi kalau kawan-kawan sudah tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada anak didik, sudah tidak peduli mau ngapain, sudah masa bodoh lah gitu ya. Nah, berarti itu tandanya tidak akan pernah terjadi mendidik atau pendidikan. Oleh karena itu kawan-kawan dalam prinsip hati ini, inilah ada beberapa, ini kepanjangan ya akronim hati itu. Holistik, among, teladan, dan inovatif. Holistik dalam artian menyeluruh. Jadi kawan-kawan nanti diharapkan bisa melihat anak secara menyeluruh ya. Karena setiap anak didik kita itu berbeda-beda, mempunyai kemampuan, mempunyai minat, bakat, atau lingkungan belajar yang berbeda-beda. Dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap anak didik kita. Selanjutnya yang kedua, ini tugas kita. Kita harus menjadi among. Kita harus menjadi among dalam artian menuntun tumbuh kembangnya anak didik kita, baik lahir maupun batin, sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yang ketiga, yang tak kalah penting kawan-kawan ya, yang menjadi perhatian kita semuanya, bahwa kita harus menjadi teladan. Guru itu harus jadi teladan, harus jadi role model. Kalau bisa guru itu harus jadi idolanya anak-anak gitu ya. Gitu. Kalian dulu pernah nggak ada guru yang kalian idolakan? Pernah? Nah, coba Mbak Uci dulu pernah nggak ada guru yang Mbak Uci idolakan? Atau tidak? Ada Pak. Kenapa Mbak Uci mengidolakan guru tersebut? Karena gurunya itu nggak cuman nggak lihat ke satu peserta didik. Biasanya kan ada guru yang fokus sama beberapa anak aja, tapi semuanya itu dirangkul. Waktu itu saya kelas 4 SD ya Pak ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mungkin kognitifnya terlalu rendah. Tapi begitu kelas 4 itu saya langsung masuk ranking 3 besar. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kawan-kawan, ini pengalaman berharga nih. Bayangkan nih Mbak Uci mengidolakan gurunya dari kelas 4 tuh ya. Kelas 4 sampai sekarang tuh kan ya.
Nah, ini kan hal yang sangat luar biasa kawan-kawan, dan itulah yang memang harus tugas kita. Guru harus menjadi teladan. Sehingga tentunya kita bisa diingat, dijadikan contoh, dijadikan idola oleh anak didik kita. Nah, teladan dari segi apa? Dari segi ucapan kawan-kawan ya. Nah, makanya ucapan guru itu sakti, biasanya kan begitu ya. Ucapan guru itu sakti. Kata ada yang mengatakan bahwa anak itu lebih nurut kepada gurunya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, makanya kawan-kawan pun harus menjaga ucapan. Terus yang kedua, perbuatan. Dan ketiga, pola pikir. Ini saya kurang kawan-kawan. Yang keempat kawan-kawan ya. Yang keempat yaitu dari segi penampilan kawan-kawan ya. Nah, guru itu harus keren kawan-kawan ya. Guru itu harus keren nih, karena kayak kawan-kawan suka kepada orang-orang Korea, suka nggak ke artis-artis K-pop? Suka kan ya ke artis-artis K-pop. Nah, kenapa artis K-pop itu disukai? Karena mereka gayanya keren gitu kan ya, bajunya gitu kan. Lihat aja di film-film Korea kan mereka pakai jas, pakai dasi gitu kan ya. Kayak orang-orang eksekutif karena ganteng. Karena ya ditambah ya, kalau ganteng relatif lah ya. Tapi kan setidaknya penampilannya good looking gitu kan ya. Nah, tetapi kan penampilannya good looking. Nah, ini tentunya kawan-kawan ya. Nah, guru itu harus seperti itu, harus keren, harus seperti eksekutif lah, eksekutif muda nih kawan-kawan ya. Nah, karena itu akan menjadi hal daya tarik bagi anak didik kita. Dan yang keempat kawan-kawan, ini yang kalah penting dari prinsip hati ini, kawan-kawan harus inovatif. Nah, gunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, apalagi sekarang kita di abad 21 gitu ya. Semua metode pembelajaran itu baik ya. Bahkan metode ceramah pun itu baik kawan-kawan ya. Tapi yang menjadi masalahnya jangan kata terusan. Nah itu dari semester 1 sampai semester 2 ceramah aja terus. Nah itu gitu ya. Metode ceramah itu baik, tapi kalau kata terusan itu jadi tidak baik. Tapi kita harus inovatif, harus berubah-ubah. Karena tidak ada metode atau model pembelajaran yang baik ya. Semua metode, semua model pembelajaran itu baik gitu ya. Nah, makanya itu harus kita terapkan supaya anak didik kita nanti mempunyai minat dan motivasi dalam belajarnya bisa meningkat jika strategi ataupun model pembelajaran yang kita terapkan kepada anak didik kita itu secara inovatif dilakukan ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, ini hanya sedikit nasihat saja. Nah, selanjutnya, ini kawan-kawan betul ya, tadi di sekolah seperti di sekolah hewan itu yang perlu kita laksanakan itu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Pada intinya pembelajaran diferensiasi ini kawan-kawan sudah mempelajari juga, yaitu kita selaku guru dalam pembelajaran bisa memenuhi kebutuhan setiap individu ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Yang penting intinya di pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita selaku guru bisa memenuhi kebutuhan individu setiap murid kita gitu ya. Nah, ini kawan-kawan sepakatkah kawan-kawan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Coba kawan-kawan. Nih, kawan-kawan nih, coba angkat tangan ya langsung ya. Setuju atau tidak? Sepakat atau tidak? Boleh di kolom chat juga ditulis ya. Kalau yang setuju, setuju. Kalau yang tidak, tidak. Pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar. Setuju atau tidak? Boleh di kolom chat ya. Sepakat atau tidak? Mbak Uci tidak katanya. Mbak Uci tidak. Oke, jadi banyak yang tidak sepakat ya. Ada beri reaksi juga jempol. Nah, ini bahwa tidak sepakat nih. Oke, coba Mbak Dinda. Ada Mbak Dinda nih. Kenapa kalau Mbak Dinda apa Mbak Dinda sendiri? Mbak Dinda Tri. Sepakat atau tidak? Iya, Bapak. Tidak. Nah, kenapa tidak, Mbak? Karena setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Jadi tidak hanya ditujukan untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam belajar. Nah, terima kasih Mbak Dinda, betul sekali ya kawan-kawan. Jadi pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan yang kesulitan belajar saja. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan lebih gitu ya, itu juga harus kita fasilitasi. Karena kalau yang mempunyai kemampuan lebih ini tidak kita fasilitasi, nah, yang ada nantinya akan mengganggu juga kepada siswa yang lain kan, pada kenyataannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua nih kawan-kawan, melakukan diferensiasi sama dengan membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Setuju, sepakat atau tidak? Nah, boleh tulis di chat box, boleh.
Lakukan diferensiasi. Nah, sama dengan membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Sepakat atau tidak? Coba. Gimana nih kawan-kawan? Nih kebanyakan di kolom chat. Di kolom chat nih Mbak Lestari, Mbak Uci tidak ya. Nah, oke, coba. Saya ingin ke ini nih, kita coba ya. Ke laki-laki sekarang ingin ke laki-laki. Mas Saiful ada? Mas Saiful? Mohon maaf Pak, suaranya hilang-hilang. Hilang-hilang? Nanti tunggu. Nah, sekarang gimana? Jelas sekarang? Jelas. Nah, coba Mas Saiful ada? Mas Saiful? Ada, Pak. Nah, coba Mas Saiful nih. Gimana menurut Mas Saiful? Melakukan diferensiasi sama dengan pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Jawabannya apa? Sepakat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya apa? Karena untuk melakukan berdiferensiasi itu kita dapat melakukannya dengan pembelajaran dengan berkelompok, Pak. Jadi nanti siswanya itu dalam satu kelompok terdapat siswa yang memiliki apa ya, Pak ya? Model pembelajaran yang berbeda-beda. Tipe belajar, Pak, maksudnya. Yang apa ya? Yang kinestetik itu loh, Pak. Sesuai dengan gaya belajar gitu ya. Ya, gaya belajarnya berbeda-beda tapi dijadikan satu kelompok, Pak. Dijadikan satu kelompok. Iya, boleh. Iya. Terima kasih Mas Saiful. Nah, iya, luar biasa sekali. Nah, ini kawan-kawan ya, lakukan pembelajaran diferensiasi membuat pembelajaran berbeda untuk setiap murid. Nah, ini tentunya kita tidak sepakat ya. Bukan berarti dalam artian kalau muridnya ada 50, berarti kita harus menghadirkan 50 pembelajaran yang berbeda. Tidak seperti itu ya. Kita bukan Superman, bukan Spiderman ya, yang hebat kita. Nah, tentunya tidak. Nah, makanya tadi alternatifnya seperti Mas Saiful. Nah, kita bisa lakukan pembelajaran diferensiasi ini dengan membuat kelompok gitu kan ya. Nah, tapi ini kawan-kawan yang harus hati-hati kawan-kawan dalam membuat kelompok. Dalam membuat kelompok di pembelajaran berdiferensiasi, jangan sampai nantinya mengkotak-kotakan atau mengkategorikan. Contoh misalkan ya, dibuat kelompok, oh ini nih kelompok A, kelompok yang mempunyai kemampuan kurang gitu ya. Semua yang kurang di situ di kelompok A. Yang B kelompok yang pintar gitu ya misalkan. Nah, jangan seperti itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bukan dalam artian untuk mengkotak-kotakan atau mengkategorikan. Oh ini yang pintar, ini yang bodoh, atau ini yang ini. Tidak seperti itu kawan-kawan ya, jangan sampai seperti itu. Nah, tapi nanti dalam setiap kelompok pun kita beragam ya. Kita beragam. Dalam satu kelompok, di kelompok A misalkan ada yang kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya kurang. Kita ada yang kemampuannya kurang. Kita beragamkan mereka tetap gitu ya. Nah, tapi nanti dalam teknis pelaksanaannya, nah nanti kita akan bahas ya strateginya seperti apa. Tapi yang jelas tadi pembelajaran diferensiasi ini bukan untuk mengkotak-kotakan atau mengkategorikan ya. Oh ini kelompok A yang kurang, B yang sedang, C yang pintar. Nah jangan seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah selanjutnya yang ketiga, cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit, misalkan dengan tes akademik atau tes minat bakat dan lain-lain. Gimana menurut kawan-kawan? Setuju? Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Mbak Maita nih, Mbak Maita tidak setuju ya. Ada Mbak Maita? Nanti saya Iya, Pak. Saya ini dulu ya, charging dulu ya. Baik, Pak. Coba Mbak Maita, alasannya apa Mbak Maita? Untuk mengetahui karakteristik anak atau kebutuhan siswa itu tidak
harus memakai instrumen yang rumit. Bisa melakukannya itu secara biasa seperti wawancara kepada wali kelas, atau mungkin melakukan wawancara kepada siswa, atau tes diagnostik yang biasa aja, yang penting tujuannya bisa mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswanya. Seperti itu, Pak. Oke, tepat sekali Mbak Meta ya, luar biasa nih kawan-kawan, tentunya sudah memahami konsep pembelajaran diferensiasi ya. Jadi memang betul sekali ya, bahwa dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu tidak selamanya harus ribet gitu ya dengan adanya tes, tapi tadi bisa dengan wawancara, bisa dengan kita menanyakannya secara langsung, atau nanya kepada orang tua atau ke guru atau ke hasil rapor gitu ya. Nah itu juga boleh, bisa ya kawan-kawan ya. Selanjutnya yang keempat, melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Ini sama ya dengan yang tadi, ini tidak tepat kawan-kawan ya. Nah, karena anak ini kan tentunya berkembang ya, mereka berkembang, jadi belum tentu kita tidak bisa melabel, tidak bisa menjadikan acuan gitu ya, bahwa asesmen awal ini anak itu seperti ini, seperti itu, tidak bisa ya, karena anak itu berkembang. Selanjutnya yang kelima, anak yang sudah selesai berarti harus mendapat tambahan soal atau mengajari yang lain. Nah ini gimana nih menurut kawan-kawan? Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Gimana, Pak? Ini yang kelima nih. Anak yang sudah selesai berarti harus mendapat tambahan soal atau mengajari yang lainnya. Nah, sepakat atau tidak nih? Menurut kawan-kawan mengenai pernyataan yang kelima nih. Coba ini ke laki-laki nih, Mas Junda. Ada Mas Junda, Anda? Ada, Pak. Nah, coba Mas Junda nih, gimana menurut Mas Junda? Sepakat atau tidak anak yang sudah selesai harus dapat tambahan soal atau mengajari yang lain? Gimana? Menurut saya tidak sepakat, Pak. Karena semua siswa itu harus diajari materi secara bersama-sama, Pak. Sehingga anak siswa satu materi, misalnya materi A, dan anak yang belum selesai harus mendapatkan hak yang sama, Pak. Oke, terima kasih Mas Yunda. Nah ini luar biasa juga ya, jadi tidak harus. Nah ini memang betul kawan-kawan ya, jadi anak yang sudah selesai itu tidak selamanya harus bisa diberikan tambah soal atau mengajari yang lain ya. Tidak selamanya ya, tapi boleh juga sebetulnya ini, tapi tidak selamanya harus seperti ini ya. Oke, saja untuk mempercepat waktu yang ini sudah ya, yang mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik saja. Nah ini kawan-kawan ya, nanti jangan sampai kawan-kawan itu mengelompokkan bahwa oh yang gaya belajarnya kinestetik satu kelompok semua kinestetik gitu ya, yang visual semua, yang auditorial semua. Nah jangan sampai seperti itu kawan-kawan ya, tapi tetap nanti dalam kelompoknya kita harus beragam. Nah, baik kawan-kawan, nah ini keputusan pembelajaran diferensiasi dari menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, dari tujuan pembelajaran, penilaian, merespon kebutuhan, lalu manajemen kelas yang efektif kawan-kawan ya. Nah ini tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajarannya kawan-kawan ya. Nah, tujuan pembelajarannya sudah. Nah ini yang kedua, kebutuhan siswa dalam belajar itu kawan-kawan ya bisa dilihat dari kesiapan belajar, dari minat, dari profil belajar juga. Dari kesiapan belajar, nah ini bisa dilihat dari kesiapannya, dari yang siswa yang memahaminya hanya sifat dasar sampai yang bersifat transformatif, dari yang konkret sampai ke yang abstrak, dari yang sederhana sampai yang kompleks, terstruktur sampai yang terbuka, dari yang lambat sampai yang cepat. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Nah ini berdasarkan dari teori dari Tomlinson kawan-kawan ya, adaptasi dari equalizer ya. Nah ini kesiapan belajar, contohnya kita melihat kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Ini contohnya kawan-kawan ya, Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Berikut hasil observasinya. Nah nanti kesiapan belajarnya ternyata ketika dilihat kawan-kawannya dilakukan asesmen gitu ya, asesmen awal. Nah ternyata
bisa dilihat ada beberapa murid yang memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar. Tetapi juga ada siswa, ada beberapa murid yang belum lancar gitu ya. Nah, ternyata kesiapannya dia belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Dan ada juga, nah ini murid yang kategori ketiga yaitu murid yang memang betul belum memahami konsep keliling. Nah, inilah kawan-kawannya jika dilihat dari kesiapan belajar. Nah, selanjutnya dari minat kawan-kawan ya. Nah, ini dari minat bisa dilihat dari kecocokan, dari koneksi, dari jembatan, dari memotivasi. Nah, silakan kawan-kawan ya. Nah, ini dari minat murid bisa disesuaikan ya. Saya tidak akan panjang lebar, nanti kita akan praktik saja kawan-kawan ya supaya lebih cepat. Nah, ini kawan-kawan dilihat dari minat kawan-kawan ya. Ini areanya, minatnya atau kegemarannya ada yang dari seni ya, ada seni, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, sosial, jurnalistik, bisnis, teater, jalan-jalan, olahraga atau kerajinan kriya ya. Nah, dari mode ekspresinya bisa lisan, bisa tertulis, bisa rancang, bisa artistik maupun abstrak kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya jika dilihat dari minat gitu ya. Nah, kita bisa melihat nanti kebutuhan belajar anak itu berdasarkan dari minat ini. Nah, contohnya kebutuhan belajar. Nah, ini berdasarkan profil belajar murid kawan-kawan ya. Bisa dilihat dari lingkungan belajarnya. Nah, lingkungan belajarnya, ruangan kelasnya misalkan apakah memang nyaman atau tidak. Nah, ini juga bisa dilihat dari lingkungan belajar. Terus yang kedua dari latar belakang budaya kawan-kawan ya. Nah, ini termasuk juga ya. Nah, termasuk nanti yang ini kawan-kawan ya, yang si A ini nanti merancang pembelajaran berdasarkan berbasis budaya. Nah, ini juga bisa kawan-kawan ya. Terus yang ketiga dilihat dari kecerdasan majemuknya ya. Ada yang visual, spasial, musikal gitu ya. Nah, atau bisa juga dilihat dari situasi politik mungkin juga bisa ya kawan-kawan ya, kalau profil belajar murid juga jika memang itu berpengaruh. Nah, selanjutnya, nah ini kawan-kawan, nah bagaimana nantinya dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maita juga ya. Nah, bisa menggunakan asesmen awal kawan-kawan ya, dan bisa juga menggunakan asesmen formatif. Nah, gitu ya, bisa mereview atau merefleksi terhadap hasil pembelajaran ya. Bisa berbicara, gurunya menanyakan kepada murid gitu ya. Atau juga bisa langsung melihat perilaku murid, atau bisa juga melihat dari rapor murid dari kelas sebelumnya kawan-kawan ya. Nah, ini contohnya kawan-kawan ya, saya tampilkan contohnya. Nah, saya akan tampilkan contohnya kawan-kawan ya. Nah, kita akan memahami kebutuhan belajar murid itu dengan asesmen awal ya, ataupun asesmen diagnostik. Nah, ini salah satu contohnya. Nah ini karena ini juga yang kemarin kawan-kawan ya yang belum tersampaikan mengenai asesmen awal dan asesmen diagnostik. Jadi ini dua hal yang berbeda ya kawan-kawan ya, asesmen awal dan asesmen diagnostik ini. Dan terkadang ini juga menjadi sebuah miskonsepsi juga. Nah, apa bedanya asesmen awal dan asesmen diagnostik ya? Apa bedanya? Nah ini kawan-kawan, kalau asesmen diagnostik ini ya untuk mengumpulkan bagi anak-anak, pada intinya saja ya, asesmen diagnostik ini dan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi itu bedanya. Jadi asesmen diagnostik ini secara khusus untuk mengetahui, mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan atau kelemahan peserta didik ya, khususnya pada anak yang mengalami kebutuhan khusus. Jadi ya, jadi makanya beda asesmen diagnostik. Mendiagnostik ini kan secara medis biasanya, diagnostik ini kan misalnya adanya di medis. Nah, jadi ini tentunya untuk mengidentifikasi gitu ya, bahwa anak berkebutuhan khusus ini pada tipe mana gitu ya. Apakah dia Down syndrome ataupun hal yang lainnya gitu kayak, atau dia misalkan dalam artian juga kan suka ada ya yang tantrum atau yang apa. Nah, ini tentunya kawan-kawan ya. Jadi ini secara khusus. Sedangkan ini kawan-kawan asesmen awal ya. Asesmen awal ini, nah ini yang soal ini untuk memotret kesiapan peserta didik untuk mempelajari suatu materi pembelajaran. Nah itu jadi bedanya ya. Jadi itu bedanya. Jadi asesmen diagnosis itu biasanya dikhususkan bagi anak-anak yang supaya kita bisa mengetahui, oh di kelas kita ada nggak anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan ya. Nah,
kalau ada itu bisa dilakukan. Kalaupun misalkan tidak ada gitu ya, dalam artian tidak ada anak didik yang berkebutuhan khusus, berarti kita bisa menerapkan dengan asesmen awal saja. Nah, nantinya kawan-kawan di asesmen awal ini, ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Kalau yang non kognitif untuk mengetahui kesejahteraan, mengetahui aktivitas, kondisi, latar belakang, daya belajar, karakter, serta minat siswa. Kalau kognitif untuk mengetahui capaian kompetensi gitu ya, menyesuaikan pekerjaan di kelas, memberikan kelas remedial atau pengayaan ya. Nah itu bisa. Nah ini sudah. Nah ini asesmen awal non kognitif, bisa dengan bercerita, menulis atau bergambar kawan-kawan ya. Nah ini asesmen awal kognitif. Nah biasanya kalaupun mau asesmen awal kognitif itu kawan-kawan ya macam-macam bentuknya. Bisa bertanya secara sederhana langsung gitu ya, tidak harus dibuat soal secara khusus seperti ini. Tapi kalaupun mau dilaksanakan secara khusus gitu ya, kita bisa membuat asesmen awal kognitif secara khusus, dibuat soal 10 pertanyaan. Nah, misalkan dengan aturan 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan ya dengan topik 1 kelas di bawahnya, 2 pertanyaan dengan 2 topik kelas di bawahnya. Misalkan kelas 4. Berarti nanti kita akan memberikan asesmen awal kognitif. Berarti 2 soal itu sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. 2 soal. Nah, kita lihat anak didik kita kesiapannya diberikan 6 soal untuk kelas 3 gitu ya. Nah, nanti kita berikan soal juga 2 soal gitu ya. Nah, itu untuk kelas 2, materi-materi di kelas 2. Nah, jadi sehingga kita nantinya bisa mengetahui kawan-kawan ya kemampuan anak didik kita secara utuh. Nah ini contohnya kawan-kawan ya. Nah ini contohnya, saya tampilkan contohnya mungkin ya. Nah ini kawan-kawan, nah ini contohnya asesmen awal. Sudah muncul kawan-kawan? Sudah. Sudah ada ya. Nah ini capaiannya di fase A, matematika, elemen bilangan. Nah ini tujuan pembelajarannya kawan-kawan ya, yang ingin dipelajari. Nah ini rubrik asesmennya ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Level 1 mengenal mengurutkan bilangan cacat sampai 20, level 2 mengenal dan mengurutkan bilangan cacat sampai 100. Yang ketiga bisa menentukan dan menganalisis nilai tempat bilangan cacah sampai 100 kawan-kawan ya. Nanti ada kategorinya, ada mahir, cakap, layak, dan berkembang kawan-kawan ya. Nah ini yang paling penting, nanti harus ada tindak lanjut kawan-kawannya dari asesmen yang akan kita lakukan. Harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Yang berkembang diberikan penguatan tentang konsep bilangan cacah. Yang layak, murid bisa diberikan tantangan menyajikan dan memodalkan bilangan cacah. Kalau yang cakap dan mahir, nah ini mereka kan sudah betul-betul bisa ya. Nah, murid dapat diberikan tantangan yaitu menyajikan dan memodelkan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, jadi ini bisa dilakukan diferensiasi pembelajaran. Jadi nanti diferensiasi pembelajarannya secara konten gitu ya. Nah, ada yang disajikan memodelkan bilangan cacah dengan variasi, ada juga yang menggunakan garis bilangan, atau ada juga yang memang harus menggunakan benda-benda konkret kawan-kawan ya. Nah, sebagai yang mereka yang berkembang. Nah, ini contohnya kawan-kawan ya. Misalkan ini contohnya, ini contoh instrumen, bukan instrumen, contoh soal asesmen awal. Nah, jadi sederhana saja, tidak perlu ini ya. Ini contohnya diisi. Saya mengambil hanya 3 saja kawan-kawan ya. Yang paling tinggi ini yang kiranya cakap atau mahir, ada juga yang layak, nah dan ini yang berkembang gitu ya. Nah makanya kita analisis kawan-kawan ya. Nah ini hasil analisisnya, kita analisis ternyata untuk tingkat 1, nah kita analisis dari soal-soal tersebut ya, mana bilangan cacah yang 1 sampai 20, ternyata Ali ini tidak ada yang salah ya. Yang menurunkan juga tidak ada yang salah, yang mengenal bilangan cacah tidak ada yang salah, yang mengurutkan bilangan cacah 1 sampai 100 ternyata ada kesalahan 1. Nah, yang ketiga di sini tidak salah. Nah, berarti Ali ini berada pada kategori dapat berpikir abstrak. Nah, berarti tingkat siswanya ini berada pada kategori cakap. Termasuk yang ini juga kawan-kawan ya. Yang lainnya seperti ini dan nah, ternyata ada juga yang berkembang ya. Nah, kalau yang berkembang ini perlu alat bantu atau benda konkret.
Nah, nanti dari hasil ini kawan-kawan ya, dari hasil ini bisa kita terapkan supaya pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan belajar, sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara proses nantinya. Ada yang prosesnya itu memang harus dihadirkan benda-benda konkret ya, media pembelajaran secara konkret nantinya. Nah, bagi yang cakap yang layak kita lihat di tindak lanjutnya. Nah, kita bisa menghadirkan secara proses bagi itu mereka yang menggunakan garis bilangan. Pak, maaf suaranya putus-putus, Pak. Waduh, putus-putus ya. Sekarang gimana? Jelas tidak sekarang? Jelas, tapi yang tadi putus-putus banget, Pak. Jadi nggak kedengeran. Oke, siap Mbak Uci, terima kasih. Saya ulangi singkat saja ya kawan-kawan ya. Nah, jadi tadi yang hasil soal ini, hasil anak didik kita ini kita analisis kawan-kawan ya, kita analisis hasilnya. Nah, ternyata setelah dianalisis sesuai dengan instrumen gitu ya. Nah, kita dapatkan sebuah tingkat kemampuan siswa. Nah, siswa itu ada yang cakap, ada yang layak, ada yang berkembang. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan ada tiga kategori. Nah, inilah tentunya yang akan kita lakukan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Makanya nanti kita diferensiasinya bisa secara diferensiasi konten maupun secara proses gitu ya. Secara konten mungkin kita bisa bagi yang berkembang, nah kita berikan pembelajaran matematika mengenai bilangan cacah dengan menghadirkan benda-benda konkretnya secara langsung. Nah, bagi mereka yang cakap layak, nah mereka tidak perlu dihadirkan benda konkretnya gitu. Mereka kan sudah bisa berpikir abstrak gitu ya. Nah, jadi tidak perlu. Nah, inilah tentunya kawan-kawan ya, salah satu contoh dari asesmen awal bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajar anak didik kita. Nah, itu dilihat itu kalau yang itu yang kognitif kawan-kawan ya, itu yang kognitif. Nah, izin stop saya. Nah, sekarang yang non kognitif. Kalau yang non kognitif bagaimana bentuknya kawan-kawan? Kalau yang non kognitif gitu ya. Nah, kalau yang non kognitif bagaimana? Nah, ini kan tadi kan bisa kayak yang non kognitif itu kan kita ingin mengetahui ya bagaimana lingkungan belajarnya, keadaannya, minatnya ataupun hal lainnya. Nah, itu silakan ya kawan-kawan. Bisa ditanyakan atau bisa juga kita buat sedikit kawan-kawan ya. Nah, ini contohnya kawan-kawannya asesmen non kognitif. Nah, ini kawan-kawan, nah ini contohnya asesmen awal non kognitif nih. Kita tentang diriku. Nah, ini tentang diriku, anak bisa dibuatkan sebuah ya poster tentang dirinya lah ya, poster tentang dirinya yang ini berisi tentang tentang minat, pelajaran yang ia suka gitu ya, siapa keluarganya. Nah, ini bisa juga. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana asesmen awal non kognitif dari anak didik kita gitu ya. Gitu ya. Ini contohnya kawan-kawan ya. Nah, ini contoh kelas ya. Nanti ini sebagai inspirasi saja buat kawan-kawan ya. Ada hasil kriya. Nah, ini ada sudut baca, ada hasil ruang karya ya. Ini juga, nah ini termasuk informasi juga kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan di sekolah-sekolah kalaupun dalam membuat sudut baca, nah diharapkan bukunya itu diberdirikan kawan-kawan ya, diberdirikan karena ini termasuk di perpustakaan pun, seharusnya di perpustakaan pun nantinya harus seperti ini. Dan ini kan ada yang paling bawah kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan diharapkan di sekolah itu ada buku berjenjang atau buku ramah cerna anak gitu ya. Nah, jadi nanti jenjang A itu paling bawah, jenjang C itu paling atas gitu ya. Karena jenjang A itu biasanya buku-buku yang berupa bergambar, yang teksnya itu sederhana, paling hanya 3 baris atau 4 baris gitu ya. Nah, kalau yang jenjang C itu yang semenjana itu paling atas, itu untuk kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 misalkan ya. Kalau di fase C-nya kelas 5, kelas 6. Nah, itu biasanya disimpan di paling atas. Itu untuk di perpus ya. Ini hanya informasi tambahan saja. Nah, itu seperti itu kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan nanti dalam membuat asesmen non kognitif, nah itu juga bisa menggunakan Canva kawan-kawan ya. Karena banyak di Canva itu
Nah, ini contoh. Nah, ini contoh misalkan. Terlihat kawan-kawan? Terlihat Pak. Nah, terlihat ya di sini kawan-kawan. Nah, ini contohnya, ini bisa dicari di Canva. Di Canva kan banyak template-templatenya ya. Nah, ini silakan disesuaikan saja ya dengan minatnya. Kalau ada minat, keadaan belajar, nah ini aktivitas yang disuka. Nah, ini tentunya kawan-kawannya supaya kita bisa mengetahui asesmen awal dan kognitif dari anak didik kita, sehingga kita bisa mempunyai gambaran bagaimana profil kebutuhan belajar anak didik kita di kelas kita gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini template-nya banyak ya di Canva, silahkan di searching saja. Nah, kalau kawan-kawan punya akun ini kan ya, punya akun PPG ya, punya kan ya. Nah, itu biasanya terintegrasi itu kan yang disediakan oleh pemerintah ya, akun PPG itu. Jadi kawan-kawan diharapkan masuk ke Canva itu pakai akun PPG. Nah, akun yang PPG supaya kawan-kawan bisa mengakses Canva itu secara semi pro lah gitu ya, secara semi pro. Itu kawan-kawan ya. Terus selanjutnya sampai di situ dulu. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Nah, kalau belum ada, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kawan-kawan ya. Kita akan lanjutkan. Nah, kita akan lanjutkan kawan-kawan ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ini bagaimana? Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ini bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi gitu ya. Nah, ini kawan-kawan tentunya sudah pada tahu ya. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan mengenai strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu ada dari segi produk, konten maupun proses ya kawan-kawan ya. Dari konten yaitu materi, dari proses cara mengajarnya, dari produk luaran atau performa yang dihasilkan. Nah, ini kawan-kawan ya, pembelajaran diferensiasi. Nah ini kawan-kawan ya dalam RPP. Nah, ini kan di kawan-kawan itu kan ada RPP, ada modul ajar gitu ya. Nah ini perbedaannya kawan-kawan ya. Kalau di RPP itu komponen minimumnya itu yang penting ada tujuan, terus yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga itu ada asesmen. Itu di RPP kawan-kawan ya, yang berdasarkan kurikulum K13. Nah, sedangkan di komponen minimum di komponen minimum modul ajar ya, modul ajar itu. Nah, komponen minimumnya itu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, ada yang ketiga ada rencana asesmen awal, yang keempat yaitu rencana asesmen ya di akhir, baik itu formatif kalaupun memungkinkan. Nah, gitu jika dirasa sudah mencapai lingkup materi, itu bisa juga dengan adanya asesmen sumatif ya. Dan yang kelima yaitu media pembelajaran. Jadi itu media pembelajaran. Jadi ini komponen minimumnya kawan-kawan ya. Kalau modul ajar itu ada 5. Nah, sedangkan komponen lengkap modul ajar ini, nah ini kawan-kawan ya. Ada informasi umum, ada kompetensi, ada komponen inti, ada lampiran ya, dari identitas sampai ke daftar pustaka. Nah, ini untuk yang komplitnya. Nah, jadi silakan kawan-kawan mau bikin paket hemat atau mau bikin paket komplit gitu ya. Jadi silakan. Tapi disarankan karena kawan-kawan ini sedang PPG Prajab, dan kemungkinan Bu Esti pun menyarankan, nah kawan-kawan memakai komponen yang lengkap saja ya. Memakai komponen yang lengkap saja. Adapun nanti di lapangan, nah gitu ya, kawan-kawan boleh memakai komponen yang minimum. Karena yang penting, kenapa saya sarankan yang lengkap ya, supaya kawan-kawan itu berproses lah ya, bisa berproses dalam memahami konsep, teori maupun praktik dari pembuatan modul ajar. Oke, kawan-kawan. Nah, ini contohnya kawan-kawan ya, saya contohkan nih bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, caranya kawan-kawan, yang pertama kawan-kawan harus memetakan kebutuhan belajar murid dahulu. Ya. Nah, caranya seperti ini contohnya.
Nah, sudah muncul kawan-kawan? Nah, sudah Pak. Nah ini kawan-kawan. Nah ini yang pertama. Nah kawan-kawan harus memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah ini memetakan kebutuhan belajar siswa ini tergantung kawan-kawan ya. Apakah mau dari kesiapan, apakah mau dari minat, apakah maupun dari profil belajarnya. Nah kalaupun dari kesiapan, nah misalkan ya kalaupun dari kesiapan, nah kawan-kawan harus menentukan tujuan pembelajarannya dahulu. Tujuan pembelajarannya apa yang akan kawan-kawan capai gitu ya dalam pembelajaran yang akan kawan sampaikan kepada anak didik. Nah, contoh di sini, murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan. Ini kan mata pelajarannya matematika ya. Ini mata pelajaran matematika. Nanti tujuan pembelajarannya menyajikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan. Gitu ya. Nah, nanti di kesiapannya, di kesiapan belajarnya. Nah ini kawan-kawan nanti dalam nah ini kan hasil pengolahannya kawan-kawan ya. Ini hasil pengolahannya kawan-kawan tadi untuk asesmen awalnya bisa menggunakan asesmen kognitif seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Diberikan soal dahulu. Nah, kalaupun tidak diberikan soal dalam artian secara sistematis seperti tadi gitu ya. Nah, boleh diberikan soal sederhana kawan-kawan ya. Boleh diberikan soal sederhana, jadi tidak perlu harus seperti itu, tapi dengan ditanya misalkan anak-anak, nah misalkan siapa yang tahu, mohon maaf, nah siapa yang tahu misalkan menuliskan pecahan 3/8 misalkan ya, atau dibuat gambar dulu oleh kawan-kawan gitu ya, dibuat gambar dahulu, misalkan berbentuk lingkaran, nanti ada yang diarsir 2 gitu ya, misalkan yang satu tidak diarsir. Nah dari gambar tersebut misalkan bentuk pecahannya dari gambar tersebut seperti apa gitu ya. Nah nanti kan anak-anak ada yang bisa jawab, ada yang tidak gitu kan ya. Nah nanti sudah seperti itu kita analisis. Nah kita petakan, oh ternyata dari hasil yang kita lakukan itu dari kesiapan ada beberapa kategori. Ada murid telah memahami konsep pecahan gitu ya, serta dapat melakukan operasi hitung pecahan. Tetapi ada juga murid yang memahami pecahan tapi belum lancar dalam melakukan operasi pecahan gitu ya. Nah ini kalau ini kan sudah lancar semuanya ya, yang ini ya, yang hijau. Nah ini saya beri tanda. Nah ternyata yang ini belum memahami konsep pecahan. Nah, mereka belum paham banget nih mengenai konsep pecahannya. Nah, misalkan diberi warna biru. Nah, kita identifikasi dahulu nama muridnya siapa. Oh, nama muridnya ternyata Mayang, Ririn, Ripa, dia sudah paham ya, paham konsep pecahan, juga dapat melakukan operasi itu. Ternyata kalau yang Deva, Denny, dan Akbar ini, dia paham pecahan, tapi dia belum bisa mengoperasikan. Nah, kalau yang Putri, Salsa, dan Depi ini, oh ternyata dia belum memahami mengenai konsep, termasuk juga belum dapat melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan misalnya, atau operasi pecahan. Nah nanti diferensiasi yang dilakukannya, kita bisa rencanakan nanti diferensiasi. Nah pembelajaran diferensiasi akan kita lakukannya seperti apa gambarannya. Nah nanti kita bisa misalkan apakah kita ini dipilih ya, tidak harus tiga-tiganya ya, tidak harus tiga-tiganya. Nah diferensiasi itu kan ada dari segi konten, proses, dan produk kawan-kawan ya. Nah ini tidak harus semuanya harus ada ya, diferensiasi itu tidak harus semuanya ada. Kita bisa memilih salah satunya saja. Oh ternyata yang paling tepat itu diferensiasi prosesnya. Nah makanya nanti murid ada yang diminta mengerjakan soal tantangan gitu kan ya. Nah kalau yang tadi yang Deva, Denny, dan Akbar ini murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk memahami konsep pecahan. Nah kalau yang ini murid akan mendapat pembelajaran efisien tentang konsep pecahan. Nah, guru bisa memberikan scaffolding dalam proses ini. Nah, jadi ini dibantu kawan-kawan, yang ini dibantu, yang ini diberikan gambar konkret tentang pecahan. Kalau yang ini sudah abstrak, nah, berarti dia sudah bisa langsung gitu ya. Bisa kita kontekstual, kita berikan soal ataupun pemecahan masalah
berdasarkan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, jadi ini yang membedakannya dari segi diferensiasi proses. Nah, ini dilihat dari segi kesiapan belajar. Nah, nanti yang kedua, nah ini kawan-kawan gitu ya. Nah, ini kawan-kawan. Nah, bisa dilihat dari segi minat. Nah, contoh kawan-kawan ya, tujuan pembelajarannya murid dapat membuat pertanyaan wawancara. Nah, ini kan ya, murid dapat membuat pertanyaan wawancara. Nah, nanti kita lihat minatnya. Ada yang minatnya itu dari sains, ada yang minatnya itu olahraga, ada yang minatnya kesenian. Nah ya, ternyata setelah kita lakukan asesmen awal, baik itu kita dengan wawancara ataupun mengisi gitu ya di asesmen non kognitif ya, asesmen awal non kognitif yang tadi gitu ya. Nah, ternyata kita analisis hasilnya. Oh, ternyata yang minatnya sains itu Mayang Ririn, yang olahraga itu Deva, yang kesenian itu Putri. Nah, ternyata nanti kita diferensiasinya, kita bisa buat secara produk. Ya, secara produk atau bisa juga secara konten. Nah, nanti kita bisa membuat, nanti diharapkan anak-anak itu bisa membuat dan melakukan wawancara gitu ya. Wawancara, nah sesuai dengan minatnya. Kalau yang sains, dia wawancaranya ke perempuan, ke dokter atau ke bidan gitu ya. Misalkan kalau yang suka ke sains ya, nanti mereka bisa menanyakan, membuat wawancara ke bidan atau ke dokter. Nah, kalau yang sukanya olahraga, nah mereka bisa membuat pertanyaan dan wawancara gitu kan ya. Yaitu bisa dengan olahraga kepada atlet olahraga gitu ya, kepada atlet atau kepada olahragawan, nah tentang pola hidup sehat. Nah, ini ke dokter tentang pola hidup sehat juga ya, sama. Nah, ini membuat pertanyaan atau wawancara. Nah, ini kalau yang suka kesenian, nah kepada penyanyi gitu ya, kepada penyanyi, kepada ahli-ahli seni ya silakan lah ya, itu silakan. Nah, nanti ininya hasilnya, produknya, anak-anak bisa membuat wawancara itu, bisa buat ini. Ada yang mau buat podcast gitu ya, misalkan. Oh, jangan podcast, atau video lah. Anak-anak bisa yang buat video gitu ya, atau yang bisa juga buat bentuknya nanti audio gitu ya, kalau yang nggak mau ini. Atau bisa juga berupa tulisan nanti anak-anak itu ya, nah produknya. Jadi silahkan anak-anak yang percaya diri, mereka yang mewawancarai, yang membuat pertanyaan dan mewawancarai bidan, dokter tentang pola hidup sehat gitu ya. Gimana caranya, tips supaya pola hidup sehat dari bidan, dari dokter, misalkan yang suka minatnya sains. Nah, kalau yang produknya mau berupa video, silahkan berupa video gitu kan. Tapi kan kadang ada anak itu yang malu-malu, ya udah hanya berupa rekaman audio saja gitu kan ya. Nah, tidak perlu ditampilkan videonya, rekaman audio saja. Nah, tapi ada juga mungkin ya yang dalam artian tadi apa, lebih baik ditulis saja gitu ya, dibuat tulisan saja, dibuat tulisan. Nah, ini silahkan kawan-kawan ya. Nah, jadi ini tergambar kawan-kawan ya. Nah, nanti ini yang dituangkan di dalam pembuatan RPP nantinya atau modul ajar ya. Nah, ini saya satu lagi kawan-kawan ya. Nah, ini pemetuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Contoh tujuan pembelajarannya di sini, murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban. Nah ya, nah ini kawan-kawan, nanti kita lihat dari secara profil belajar, dari gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang auditori, ada juga yang kinestetik. Nah gitu ya, kita sudah petakan, kita sudah analisis, ternyata anak murid-muridnya ini. Nah, nanti kita bisa lakukan pembelajaran diferensiasi dari segi produk. Nah, dari produk, murid diperbolehkan cara mendemonstrasikan pemahaman mereka, boleh dalam bentuk gambar, diagram, clipping, rekaman wawancara, atau pertunjukan. Jadi silakan nanti anak-anak bisa mendemonstrasikan tentang hak dan kewajibannya gitu ya, baik dalam berupa gambar, infografis, diagram, clipping, atau pertunjukan ya. Nah, atau mau ini peran. Nah, atau juga dari segi prosesnya nanti bisa diferensiasi prosesnya, nanti kita juga bisa saat menjelaskan guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual gitu ya, bagi yang visual, bagi yang auditori. Nah, nanti guru menyediakan misalnya bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan ya. Nah, nanti ada yang prosesnya juga. Kalau yang kinestetik,
Nah, guru bisa membuat beberapa sudut belajar hak atau kewajiban yang ditempel di mana murid mempraktekkannya gitu ya. Jadi nanti murid bisa menempelkan ya di sudut-sudut yang hak. Di sudut kiri itu tentang hak, sudut kanan itu tentang kewajiban. Nah, misalkan begitu ya nanti dalam teknisnya. Nah, itu dari segi profil belajar murid. Nah, selanjutnya, ini kawan-kawan kebutuhan belajar berdasarkan budaya ya. Nah, yang kita akan membuat modul ajar atau rencana pembelajaran berdasarkan culturally relative teaching ya. Nah, nanti kita berdasarkan budaya. Nah, berdasarkan budaya, misalkan tujuan pembelajarannya menyajikan kegiatan pelestarian daerah. Nah, kita lihat asal daerahnya. Oh, ternyata asal daerahnya itu ada yang suku Sunda, ada yang suku Jawa gitu ya. Nah, nanti diferensiasinya bisa dari materi dan produk. Kita bisa hadirkan materi-materi kegiatan sesuai dengan daerah suku Sunda gitu ya. Nah, yang suku Jawa, kita bisa hadirkan materi-materi kegiatan atau pelestarian bahasa daerah dari suku Jawa. Nanti produknya, hasilnya, mereka kan akan ini ya menyajikan. Nah, mereka akan mempresentasikan produknya nanti bisa berupa infografis gitu ya, atau bisa juga pertunjukan ya. Nah, nanti mereka melakukan pertunjukan sesuai dengan pelestarian di daerahnya masing-masing gitu ya, bisa memilih gitu ya. Nah, ini contohnya seperti itu kawan-kawan. Nah, sampai di situ dulu kawan-kawan, ada yang ditanyakan? Sampai di situ kira-kira bagaimana? Jadi teknisnya kawan-kawan ya, jadi teknisnya untuk memenuhi kebutuhan belajar itu kawan-kawan harus melakukan asesmen awal dahulu. Dibuat asesmen awal dahulu, baik itu asesmen awal kognitif maupun asesmen awal non kognitif ya. Nah, setelah asesmen awal kognitif dan non kognitif itu kawan-kawan buat, kawan-kawan sudah pahami. Nah, kita analisis hasilnya. Nah, seperti yang tadi ya, pemetaan kebutuhan belajar kita analisiskan. Nah, hasilnya kita petakan. Nah, kalau kita sudah memetakan kebutuhan belajarnya, baru kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya yaitu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak didik kita, gitu kan ya. Nah, itu contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya modul ajarnya atau RPP-nya ya. Nah, contohnya sudah muncul kawan-kawan? Sudah muncul kawan. Nah, ini kawan-kawan yang tadi ya, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan budaya ya. Nah, ini juga pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis budaya. Nah, ini contohnya misalkan di modul ajar pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajarannya ini menyajikan kegiatan pelestarian budaya daerah. Tadi kan ada yang dari suku Sunda ya, ada yang dari suku Jawa, itu kan ya anak didik kita. Nah, nanti langkah-langkah pembelajarannya ya dibuatkan saja seperti biasa kawan-kawan ya. Nanti ada tujuan, adalah ini yang minimum kawan-kawan ya. Ini tidak komplit, ini modul ajar yang minimum karena kemarin di Puskurjar itu kami disarankan supaya jadi inspirasi gitu ya, supaya tidak memberatkan bagi para guru. Jadi tidak dibuat modul ajar yang komponennya umum, modul ajar yang komponennya komplit ya. Nah, tapi kami membuatnya kemarin yang membuat paket hemat gitu ya. Nah, makanya ini ada mungkin ada beberapa hal perbedaan mungkinnya dengan yang kawan-kawan telah buat juga ya. Nah, saya tekankan mungkin di sini hanya pembuatan modul ajar secara komponen minimumnya. Nah, ini contohnya kawan-kawan ya. Nah, tujuan pembelajarannya menyajikan kegiatan pelestarian budaya daerah, langkah-langkahnya. Ini ada langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa ya, ada kegiatan awal, inti maupun penutup gitu ya, seperti biasa. Nah, nanti di kegiatan ininya, kegiatan ini tidak lanjutnya
mereka ada yang menyebutkan identitas diri dan teman-temannya sesuai budaya, suku gitu ya. Nah, mereka ada yang melakukan wawancara. Nah, gitu ya. Nah, di sini termasuk nanti ada diferensiasinya ya, diferensiasinya. Nanti hasil wawancaranya bisa dibuat video, ada dia juga yang bisa dibuat dalam artian tulisan gitu ya atau audio. Ya, silahkan. Nah, gitu kawan-kawan ya. Nah, lalu nanti ada yang pentas seni. Nah, ini kan contohnya ya materi-materi pentas seni sesuai daerah. Nah, ini kawan-kawan kalau untuk langkah-langkah lah, saya tidak akan panjang lebar kawan-kawan ya. Nanti di pertunjukannya kawan-kawannya, nah ini sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau yang suku Sunda, kalau yang suku Jawa nanti bisa mencari kelestarian daerah suku Jawa gitu ya. Nah, makanya termasuk ini kawan-kawan ya. Nah, termasuk ini nanti dalam asesmennya pun harus karena diferensiasi tadi, berarti dalam asesmennya pun nanti harus diferensiasi juga. Nah, jadi harus bisa kalau yang sifatnya nanti ada pertunjukan, nah kita buat asesmen formatif untuk yang pertunjukan gitu ya. Kita buat. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, asesmen sumatif, nah ini rubriknya kalau ada yang bermain peran gitu ya. Nah, kalau ada yang presentasi nanti ya silakan nanti ya. Nah, kalau ada pertunjukan, ini gitu. Jadi nanti dalam asesmennya pun kita harus beragam kawan-kawan ya. Karena kita ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena tidak fair kan gitu ya, seperti tadi di kelas hewan gitu kan ya, yang memanjat semua harus bisa memanjat gitu kan ya, tidak. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar aktivitas kita. Kalau yang mau pertunjukan ya pertunjukan, kalau yang mau bermain peran, kalau yang mau bikin infografis atau gambar ya kita fasilitasi dengan gambar gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat rubriknya masing-masing, instrumennya masing-masing dari asesmen yang kita buat berdasarkan dari diferensiasi yang kita buat. Jadi jangan sampai kita nilainya sama gitu ya, rubriknya. Mau yang infografis atau yang poster, bikin poster gitu ya, atau dengan yang pertunjukan itu kita samakan. Nah, tidak seperti itu kawan-kawan ya, tidak seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, ya. Ini saya tampilkan dahulu. Nah, sudah terlihat kawan-kawan? Nah, ini modul ajar IPAS fase B, bentang alam dan profesi masyarakatnya. Nah, identitas ya, ini identitas, ini asesmen awalnya kawan-kawan ya. Nah, jadi asesmen awal itu tidak harus ini kawan-kawan ya. Bisa juga melakukan observasi, juga tanya jawab saja kawan-kawan secara langsung, secara sederhana di kelas gitu ya, juga boleh gitu. Ya, tidak perlu ini. Nanti ada diferensiasinya. Nah, nanti ada diferensiasinya juga kawan-kawan. Jadi di asesmen juga nanti ada diferensiasinya kawan-kawan ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini modul ajarnya. Gitu ya. Nah, ini kemarin modul ajar yang berbasis literasi, penguatan literasi. Nah, ini pertanyaan ininya. Pertanyaan awalnya, jadi tidak perlu sulit-sulit, dengan pertanyaan sederhana pun juga boleh kawan-kawan ya. Nah, kita nanti bisa membedakan gitu. Guru menyapa. Nah, ada simulasi, guru membuka ruang dialog. Nah, lalu nanti mereka membaca buku. Nah, lalu ini di sini kawan-kawan ya, mereka murid-murid kan sudah dibagi beberapa kelompok. Nah, nanti ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti ini diferensiasinya. Mereka bisa menggunakan buku secara
dari segi konten gitu ya, diferensiasi kontennya mereka bisa menggunakan buku-buku yang berbeda sesuai dengan minat mungkin ya, juga bisa. Nah ini silakan buku-bukunya nanti dengan yang buku-buku ada di sekolah, atau murid-murid juga sebelumnya bisa juga ditugaskan gitu ya, kalau yang diferensiasinya berdasarkan minat gitu ya, misalkan nanti secara kontennya anak-anak disuruh membawa buku sesuai minat, buku bacaan sesuai minat mereka gitu ya. Karena berhubung ini inspirasi, jadi tidak dikhususkan jadi buku yang ada di sekolah saja lah gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan di kelas nanti bisa dikhususkan, oh kalau yang minatnya tentang olahraga tadi ya, berarti cari buku-buku, nah buku-buku yang cerita anak tentang olahraga misalkan begitu. Kalau yang sukanya sains tadi ya, cari buku-buku cerita anak yang tentang sains, nah jika ada gitu ya. Nah itu diferensiasinya itu kawan-kawan ya. Nah, nanti ini ada beberapa pertemuan ya, ini ada beberapa pertemuan. Nah ini kawan-kawan termasuk, nah di sini ada diferensiasinya juga nih. Nanti murid itu akan diberikan flashcard ya, kartu bergambar mengenai bentang alam. Nah nanti dalam ini pun, nah nanti guru tugas murid, nah nanti akan ada diferensiasi produknya. Nah mereka akan mengumpulkan berbagai alam, baik itu dari media digital maupun media cetak gitu ya. Nah silakan. Nah ini juga bisa dari proses ataupun dari produknya. Nah pertemuan kedua, nah ini saya tidak akan ini bahan bacaan, ini referensi, nah ini lampirannya kawan-kawan. Nah ini buku ceritanya, ini lembar LKPD-nya nanti ya yang tadi. Nah halaman buku, profesinya, lembar refleksinya, nah ini rubriknya gitu ya. Nah ini lampiran kedua. Nah, contoh produk poster, nah nanti kalau ada yang mau buat poster anak-anak, nah ini contohnya. Nah ini rubrik penilaiannya nanti juga ya. Nah lampiran kartu bergambarnya, nah ini seperti ini kawan-kawan ya. Nah begitu kawan-kawan, sudah deh. Ah begitu kawan-kawan. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Nah, tapi tadi kawan-kawan ya, secara alur itu tentunya kawan-kawan dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak didik kita dengan pendekatan teaching at the right level ya, teaching at the right level. Nah tentunya tadi kawan-kawan pertama harus menyiapkan asesmen awal ya. Nah asesmen awal ini baik yang kognitif maupun yang non kognitif gitu ya. Nah itu silakan sesuai kebutuhan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kawan-kawan ya. Nah jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya kawan-kawan. Jadi tidak selamanya asesmen awal itu harus berupa soal gitu ya, tapi tergantung dari tujuan pembelajarannya. Jadi kawan-kawan perhatikan dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini apa gitu. Seperti tadi melestarikan budaya daerah gitu ya. Nah ini tidak perlu kawan-kawan buat asesmen awal berupa kognitif gitu ya, tapi kita bisa berupa non kognitif. Jadi kita bisa lihat, oh untuk melestarikan kelestarian daerah itu kita lihat anak didik kita dari segi budayanya. Oh ada yang suku Sunda, ada yang suku Jawa, nah gitu ya. Jadi tidak selamanya harus asesmen awal itu berupa kognitif. Jadi tergantung dari tujuan pembelajarannya. Nah itu catatannya kawan-kawan ya. Nah jadi silahkan asesmen awal. Kalau asesmen awal itu biasanya kan insidental ya, nah, sesuai dengan kebutuhan dari tujuan pembelajaran juga gitu ya. Nah kalau asesmen non kognitif, nah ini bisa dilakukan di awal semester. Seperti yang tadi, yang saya tadi dipajang ya. Nah ini itu bisa kawan-kawan petakan saja. Nah, kawan-kawan bisa cari tahu saja mereka keluarganya seperti apa, minatnya apa, aktivitas kesukaannya apa gitu ya, mata pelajaran yang ia suka apa, makanan yang ia suka juga boleh ya, makanan, minuman, apapun itu, pokoknya tentang profil dari peserta didik. Nah itu bisa kita simpan, kita bisa tempel juga di kelas. Nah sehingga itu menjadi sebuah data ya, data bagi kita. Nah sehingga kita nantinya bisa
kalaupun nanti dalam tujuan pembelajaran ada yang diperlukan dari asesmen kognitif itu, kita sudah memilikinya dari awal gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, contohnya seperti saya juga ada contohnya waktu dulu ya, ada anak didik saya itu, dia itu bosan ya, dia itu sudah bosan belajar. Nah, dia itu bosan belajar, mau nulis, mau itu susah dia itu ya. Karena dia itu ternyata setelah saya selidiki, dia mengalami kebosanan dalam sekolah gitu ya. Dia bosan dalam sekolah karena dia sekolah itu dari usia 3 tahun. Bayangkan kawan-kawan, dari 3 tahun ya, dari 3 tahun itu karena orang tuanya kerja, itu sudah dimasukkan lah ke taman bermain anak gitu ya, atau ke PAUD gitu, sudah dititipkan di situ. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun gitu ya. Nah, udah 7 tahun kan dia ke SD ya. Dia ke SD masih semangat, kelas 1, kelas 2. Nah, di kelas 3 dia sudah bosan. Nah, karena jenuh mungkin ya, karena dia memang sudah terlalu lama sekolahnya. Kelas 4 tambah begitu, kelas 5 makin menjadi gitu ya. Nah, akhirnya di situ saya buatlah pembelajaran gitu ya. Ternyata kita lihat pada saat itu ada pembelajaran yaitu mengenai makhluk hidup ya, mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, saya lihat minat dia suka pada hewan apa gitu ya. Oh, ternyata dia itu suka merpati. Memang di rumahnya itu dia suka merawat merpati. Nah, saya diferensiasikan anak didik saya itu. Nah, ayo mereka supaya mengidentifikasi perkembangbiakan makhluk hidup itu sesuai dengan hewan yang ia suka gitu ya. Nah, anak didik saya ini ketika diterapkan pembelajaran seperti itu, kalau di buku teks itu kan biasanya seragam ya. Misalkan tentang kelinci gitu ya, semua kelinci kan gitu ya misalkan di bukunya. Tapi saya secara materinya, secara diferensiasi kontennya saya ubah kontennya sesuai dengan minat anak didik saya gitu ya. Ada yang suka hewan merpati, ada yang suka burung, ada yang suka kelinci, ada yang suka kucing gitu kan ya, ada yang suka ikan. Nah, ternyata saya silahkan. Ternyata dari situ muncul, ternyata dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, anak yang tadinya dia itu sudah nggak semangat belajar gitu ya, bahkan mau nulis pun susah, ternyata dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu, dan dia mengamati gitu ya, bagaimana mengidentifikasi hewan yang ia suka yaitu burung merpati, wah dia jadi tambah semangat lagi belajarnya. Jadi motivasinya muncul lagi. Karena apa? Karena yang ia pelajari, yang ia suka gitu kan ya, yang ia memang sudah lebih lama gitu ya, ia merawat atau menyukai hewan merpati tersebut. Nah, itu kawan-kawan ya dampaknya mungkinnya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bisa menumbuhkan motivasi ya, menumbuhkan semangat juga anak dalam belajar. Nah, jadi tadi intinya kawan-kawan ya, dalam pembelajaran diferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar ini, asesmen awal ini perlu dilakukan oleh kita semuanya, baik itu yang kognitif maupun yang non kognitif. Nah, sesudah itu baru kita masukkan merancang pembelajaran ya. Lalu kita petakan dahulu, lalu kita petakan kebutuhan belajarnya, baik itu dari segi kesiapan, baik itu dari segi minat, baik itu dari segi profil maupun dari segi budayanya. Nah, lalu kalau seperti itu baru kita buat rancangan pembelajarannya. Nah, begitu kawan-kawan untuk prosesnya ya. Untuk materinya nanti akan saya share ya ke siapa ya, boleh, atau ke Bu Esti mungkin ya, nanti biar Bu Esti saja yang membagikan, atau mau langsung ke kawan-kawan. Boleh ke saya, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf Pak Trisna, saya baru bergabung. Oh iya Bu Esti. Tadi di tengah-tengah Pak Trisna ya. Tidak apa-apa Bu Esti. Mohon Ini maaf saya tadi. Iya. izin membuka. Saya terlupa. Saya terlupa karena tadi ada kelas offline, jadi saya di kelas nggak pegang HP, jadi di WA pun juga nggak lihat itu. Jadinya mohon maaf, tadi sudah dimulai terlebih dahulu. Terima kasih Pak Trisna. Materinya juga sangat menarik. Saya mengikuti dari saya terlambat tadi masuk jam berapa? 8.30 nih Pak. Nah, nanti materinya boleh dikirim ke saya, nanti dari saya kirimkan ke Bu Uci biasanya begitu Pak. Siap Bu Esti, nanti saya kirimkan ke Bu Esti Bu ya. Terima
Terima kasih Bu Oke, Esti. baik. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Trisna? Waktunya kurang sebentar ya Pak. Mohon maaf. Boleh, Untuk tidak berpindah tempat terangnya mau dipakai ini, mohon izin dulu. Iya, iya. Nah, silakan dari kawan-kawan yang ingin ditanyakan atau sudah jelas dan sudah paham, ya alhamdulillah luar biasa berarti ya. Kalau sudah paham, sudah jelas ya luar biasa alhamdulillah. Nah, tadinya mau dibuat LK nih, mau LK nggak? Nah, tapi kayaknya mendengar kata LK juga sudah langsung ya terpesona kayaknya dengan mendengar kata LK. Lebih baik tidak ada lah ya, lebih baik tidak ada. Siap lah, karena kawan-kawan pun tentunya sudah membuat, mungkin ya sudah ada membuat dari LMS ya, mungkin di LMS juga. Nah, ini mungkin hanya berbagi pengalaman saja, mungkinnya praktik. Atau dari kawan-kawan ada tantangan nggak? Kira-kira ketika PPL, apakah menurut pengamatan kawan-kawan, apakah ketika PPL guru-guru melakukan asesmen awal nggak untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, ataupun dalam modul ajarnya atau RPP-nya? Ada yang mau berbagi mungkin dari kawan-kawan gimana sepengamatan kawan-kawan ketika PPL? Ada? Ya, baik. Ada Bapak Ibu, silahkan. Ini mumpung masih ada waktu sedikit lagi paling boten ya Pak. Sebenarnya 9.45 kalau kemarin itu, karena mungkin tadi dimulainya masih belum masih terlambat gitu ya, masih ada waktu, paling tidak masih ada teman-teman, masih ada perkuliahan Pak habis ini sehingga harus ke kampus begitu Pak Trisna. Iya Ibu. Ada, silakan, atau yang mau berbagi ketika ada kesulitan di dalam pelaksanaan PPL kemarin terkait dengan asesmennya, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Trisna, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan begitu ya Bapak, bisa setidaknya sharing gitu, silahkan. Ya betul kawan-kawan. Tadi seperti Bu Esti, atau bisa juga menyampaikan tantangannya, kira-kira tantangannya seperti apa nih dalam memenuhi kebutuhan belajar anak didik, khususnya yang kawan-kawan pernah alami mungkin. Sepertinya nggak ada ini Pak Trisna ya. Ditanyakan beberapa kali gitu, atau mungkin Pak Trisna ada kesimpulan dari apa yang disampaikan hari ini Pak? Seperti tadi kawan-kawan ya, alur dalam artian supaya kita bisa memenuhi pembelajaran anak didik kita sesuai kebutuhan anak didik kita ya. Yang pertama, kawan-kawan tentunya harus membuat asesmen awal. Jadi asesmen awal ini memang wajib sekali kawan-kawan ya, dalam setiap pembelajaran diharapkan kawan-kawan bisa membuat asesmen awal. Tetapi ingat kawan-kawan ya, dalam membuat asesmen awal ini tidak perlu ribet gitu ya, tidak perlu ribet, tapi bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang singkat dengan tanya jawab secara langsung gitu ya. Yang penting intinya di asesmen awal itu kita bisa mengetahui kebutuhan belajar anak didik kita ya. Nah, baik itu yang kita bisa dilihat dari kita buatnya, baik itu yang kognitif maupun yang non kognitif ya, silakan. Nah dari situ barulah kita petakan ke pemetaan kebutuhan belajar anak didik kita, baik itu dari segi profil ya, ataupun kesiapan belajar, ataupun dari minatnya. Nah, lalu dari situ kita tentukan strateginya, diferensiasinya seperti apa, apakah itu produk, proses, atau konten kawan-kawan ya. Nah, termasuk dalam asesmennya juga, asesmennya pun juga harus beragam gitu ya, jangan sampai disamakan. Dan terakhir mungkin dari saya kawan-kawan ya, terakhir dari saya nih closing statementnya.
Nah, ini kawan-kawan, guru profesional adalah guru yang mau belajar, belajar, dan belajar. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti mencoba, dan lakukanlah dari hal-hal kecil kawan-kawan ya, karena hal-hal kecil ini bisa membuat hal-hal besar. Terima kasih Ibu atas perhatiannya, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak atas motivasinya untuk Bapak Ibu guru. Semoga dua pertemuan ini setidaknya memberikan pengalaman yang berharga bagi Bapak Ibu guru di sini, dan mungkin di semester depan kita bisa berkolaborasi kembali gitu ya Pak, dan lebih menambah lagi pengalaman-pengalaman ketika kita saling sharing seperti ini. Oke, dari saya mungkin mohon maaf apabila ketika memandu, apalagi hari ini tadi terlupakan, betul-betul terlupakan, mungkin kurang berkenan di Pak Trisna ataupun Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan 2 kali pertemuan ini bisa kita terapkan gitu ya di PPL selanjutnya, karena ini Bapak Ibu guru akan melanjutkan di PPL kedua, sehingga hal tersebut bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami, terima kasih Pak Trisna atas materi dan juga sharingnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih kawan-kawan ya, silakan kalau mau kalau ada kelas lagi silakan. Ini Pak Trias. Ya, saya izin pamit juga Bu Esti ya. Terima kasih Bu Esti. Pak, terima kasih Pak Trisna. Mari Bu Esti, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.